B, Sofia? Soalnya kalau tes prosedur itu biasanya ada yang harus dilakukan. Kayak misalnya kita buat ini, terus kayak dibuat apa ya? Tapi ada juga yang nggak harus dilakukan sih. Jadi kamu pilih A atau B? B. Oke, gak apa-apa Sofia. Kalau pernyataan kamu masuk akal, tapi di sini yang benar jawabannya itu yang A. Kenapa? Karena di dalam sebuah tes prosedur itu memang harus ada tahapan-tahapan
ketika kita membuat teks prosedur itu dituju apa gimana ini? Jadi kita tuh bisa melihat tujuan dari teks prosedur itu dari judulnya, dari paragraf awalnya. Judul kan kayak misal cara memasak mie instan. Tujuannya pasti Untuk memasak. nah, benar sekali. Yang kedua, strukturnya tuh ada material. Nah, yang dimaksud material di sini yaitu berisi alat dan bahan seperti yang Sofia sebutkan tadi itu dinamakan materialnya. Tapi tidak semua teks prosedur itu ada materialnya, terkadang tidak ada, tapi itu tidak apa-apa karena material dalam struktur teks prosedur ini tidak diwajibkan seperti itu. Yang ketiga yaitu langkah-langkah seperti yang sudah dijawab tadi oleh Zulfa sama Citra. Jadi di setiap teks prosedur itu pasti ada langkah-langkah ini merujuk untuk pembaca atau disarankan untuk pembaca agar dapat melakukan sesuatu dengan benar dan tepat. Nah, yang terakhir struktur dari teks prosedur itu penegasan ulang. Nah, yaitu penegasan ulang ini maksud di sini yaitu berisikan kesimpulan atau manfaat jika kita mengikuti teks prosedur yang telah disiapkan. Nah, itu tadi